Bagaimana jika seseorang benar-benar pernah bertemu Dajjal jauh sebelum hari kiamat tiba? Bukan mimpi, bukan legenda, bukan pula kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari mengaku pernah melihatnya secara langsung. Semuanya bermula ketika kapal yang ia tumpangi bersama beberapa orang pelaut tersesat di tengah lautan selama hampir 1 bulan. Ombak membawa mereka ke sebuah pulau yang asing dan tidak dikenal. Saat menjejakkan kaki di daratan, mereka tidak disambut oleh penduduk, melainkan oleh seekor makhluk aneh yang seluruh tubuhnya dipenuhi rambut, hingga mereka tidak mampu membedakan bagian depan dan belakangnya. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berkata, "Pergilah kepada orang yang berada di dalam kuil itu. Ia sangat ingin mendengar berita dari kalian." Ketika para pelaut memasuki bangunan tersebut, mereka menemukan seorang laki-laki bertubuh besar yang kedua tangannya dibelenggu hingga ke leher, sementara kedua kakinya dirantai dengan besi yang sangat kuat. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah kisah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau justru bersabda bahwa cerita Tamim sesuai dengan apa yang selama ini beliau sampaikan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu, siapakah sebenarnya sosok yang terbelenggu itu? Dan benarkah hingga hari ini ia masih menunggu saat yang telah Allah tetapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajah waktu. Pada dokumenter sebelumnya, kita telah mengenal siapa Al-Masih Ad-Dajjal berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kita mengetahui bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar sejak Nabi Adam, sosok yang telah diperingatkan oleh seluruh nabi kepada umatnya, dan kelak akan menjadi ujian terbesar bagi manusia menjelang hari kiamat. Namun, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Di manakah Dajjal sekarang? Apakah ia telah lahir dan hidup di tengah manusia? Ataukah ia benar-benar masih berada di suatu tempat yang belum diketahui hingga hari ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tidak akan menggunakan teori konspirasi, peta-peta misterius, ataupun klaim lokasi yang banyak beredar di internet. Sebaliknya, kita akan menelusuri sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, sebuah riwayat yang bahkan membuat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk menceritakannya secara langsung. Melalui kisah inilah, kita akan mengikuti perjalanan seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, seorang pelaut yang mengalami peristiwa luar biasa di sebuah pulau misterius. Dari pertemuan itulah lahir salah satu riwayat paling penting tentang keberadaan Dajjal yang menjadi rujukan para ulama hingga hari ini. Mari kita telusuri kisahnya bersama, langkah demi langkah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani sebelum akhirnya memeluk Islam. Dalam sebuah perjalanan laut bersama 30 orang dari kabilah Lahem dan Judzam, kapal mereka diterjang badai besar hingga terombang-ambing selama hampir 1 bulan. Tanpa mengetahui arah, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Menjelang matahari terbenam, rombongan itu turun dari kapal menggunakan sekoci kecil untuk mencari makanan dan air. Baru beberapa langkah memasuki pulau, mereka dikejutkan oleh sosok yang sangat aneh. Seluruh tubuh makhluk itu dipenuhi rambut yang sangat lebat, hingga mereka tidak mampu membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang tubuhnya. Mereka pun bertanya, "Celakalah engkau, makhluk apakah engkau ini?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Dengan kebingungan, mereka bertanya lagi, "Apakah Al-Jassasah itu?" Ia tidak menjawab, namun justru melanjutkan berbicara tanpa menjelaskan sedikit pun siapa dirinya. Hadis juga tidak menjelaskan lebih jauh siapa atau apa sebenarnya Al-Jassasah. Karena itu, kita tidak akan menambahkan gambaran ataupun kisah-kisah yang tidak memiliki dasar yang jelas. Al-Jassasah kemudian berkata,
"Wahai kaum, pergilah kepada orang yang berada di dalam kuil ini, karena dia sangat merindukan berita dari kalian." Mendengar perkataan tersebut, rasa takut mulai menyelimuti hati mereka. Mereka khawatir makhluk itu adalah setan yang hendak menyesatkan mereka. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan, hingga mereka berjalan menuju sebuah bangunan tua yang berdiri di tengah pulau. "Celaka, siapakah kamu ini?" Begitulah kalimat yang pertama kali mereka ucapkan saat masuk ke kuil tersebut. Di dalam bangunan itu mereka melihat seorang manusia bertubuh sangat besar. Kedua tangannya dibelenggu hingga ke leher, sementara kedua kakinya dirantai dengan besi yang sangat kuat. Anehnya, orang itu tidak berteriak meminta tolong ataupun mengancam mereka. Ia justru membuka percakapan dengan tenang. "Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan berita kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku, siapakah kalian ini?" Pertemuan yang awalnya terasa membingungkan itu perlahan berubah menjadi salah satu kisah paling penting dalam pembahasan Dajjal hingga hari ini. Setelah mengetahui bahwa mereka itu berasal dari Jazirah Arab, orang yang dibelenggu itu pun tidak langsung memperkenalkan dirinya. Ia justru mengajukan serangkaian pertanyaan yang sangat spesifik. Ia bertanya tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah masih berbuah? Ketika dijawab masih berbuah, ia mengatakan bahwa suatu hari nanti pohon-pohon itu tidak akan berbuah lagi. Ia kemudian bertanya tentang Danau Tiberias. Apakah airnya masih banyak? Setelah mereka menjawab bahwa danau itu masih penuh airnya, ia kembali berkata bahwa suatu saat airnya akan habis. Pertanyaan itu berlanjut kepada mata air Zugar. Apakah masih mengalir dan masih dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam? Setelah memperoleh jawaban bahwa mata air itu masih digunakan, ia kembali menyatakan bahwa suatu hari nanti mata air tersebut akan mengering. Rangkaian pertanyaan itu menunjukkan bahwa ia seolah sedang menunggu datangnya waktu yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tanda-tanda yang terjadi di berbagai tempat. Pertanyaan terakhir menjadi yang paling mengejutkan. Ia bertanya tentang seorang nabi yang ummi telah muncul di tengah bangsa Arab. Ketika Tamim dan rombongannya menjelaskan bahwa Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah, bangsa Arab pun pernah memeranginya, namun akhirnya mereka semua dipersatukan dan banyak manusia telah beriman kepadanya. Laki-laki itu berkata bahwa mengikuti nabi tersebut adalah kebaikan bagi mereka. Setelah itu, barulah ia mengungkapkan identitasnya. "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya akan keluar ketika Allah mengizinkannya. Saat itu, ia akan menjelajahi hampir seluruh penjuru bumi dalam waktu yang sangat singkat, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat, sehingga ia tidak akan mampu memasukinya. Sepulang dari perjalanan tersebut, Tamim Ad-Dari menceritakan seluruh pengalamannya kepada Rasulullah SAW. Yang luar biasa, Rasulullah SAW tidak mengingkari kisah itu sedikit pun. Bahkan beliau mengumpulkan para sahabat dan menegaskan bahwa cerita Tamim sesuai dengan apa yang selama ini beliau sampaikan tentang Dajjal. Kisah Tamim Ad-Dari menjadi salah satu riwayat paling penting dalam pembahasan Dajjal. Bukan hanya karena menceritakan pertemuan langsung dengannya, tetapi karena Rasulullah SAW sendiri membenarkan kisah tersebut di hadapan para sahabat. Inilah yang membuat hadis ini menjadi landasan utama para ulama ketika membahas keberadaan Dajjal sebelum kemunculannya. Meski demikian, hadis ini tidak pernah menjelaskan di mana letak pulau tersebut secara pasti. Karena itu, setiap klaim yang menyatakan telah menemukan pulau tempat Dajjal di penjara tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hingga hari ini, lokasinya tetap menjadi perkara goib yang tidak dijelaskan secara tegas dalam dalil. Pelajaran terpenting dari hadis ini bukanlah menemukan titik di peta, melainkan menyadari bahwa Dajjal benar-benar ada dan sedang menunggu waktu yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana tanda-tanda besar kiamat lainnya, semua akan terjadi hanya ketika Allah menghendakinya, bukan lebih cepat dan bukan pula lebih lambat. Pada dokumenter berikutnya, kita akan membahas bagaimana Dajjal akhirnya keluar,
bagaimana fitnahnya mengguncang hampir seluruh manusia, dan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali memerintahkan umatnya berlindung dari fitnah tersebut. Di sanalah ujian terbesar dalam sejarah manusia benar-benar dimulai. Jika Anda ingin mengikuti kisah Dajjal secara runtut berdasarkan hadis-hadis yang sahih, jangan lupa like dan subscribe Nuansa Peradaban, serta nyalakan notifikasinya untuk melanjutkan perjalanan ini bersama kami. Karena setiap episode adalah bagian dari satu rangkaian kisah yang saling terhubung. Sejarah tidak pernah mati. Ia hanya bersembunyi di balik nuansa peradaban.